Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggita Gabrielia dengan NIM 2514301006. Saya dari kelas reguler 1 tingkat 1 program studi Sarjana Terapan Keperawatan Tanjung Karang. Di sini saya akan menyelesaikan video tugas hafalan dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Nur Hijrah Tiala. Baik, langsung saja. Jadi, sistem saraf ini terbagi dari subsistem. Yang pertama yaitu bagian sel saraf. Bagian sel saraf ini terdiri yaitu yang pertama ada dendrit. Dendrit ini berfungsi menerima rangsangan atau impuls dari sel saraf atau reseptor. Lalu yang kedua ada badan sel. Badan sel ini berfungsi sebagai tempat metabolisme sel dan pengolahan impuls. Lalu yang ketiga ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini berfungsi mempercepat hantaran impuls dengan cara lompatan atau yang disebut dengan saltatori. Yang keempat ada sinapsis. Sinapsis berfungsi menghantarkan impuls ke sel saraf lain berupa saraf, otot, atau kelenjar. Lalu yang kelima ada nukleus. Nukleus berfungsi mengatur aktivitas sel atau pusat kendali. Lalu yang keenam ada akson. Akson ini berfungsi menghantarkan impuls keluar dari badan sel menuju ke sel yang lain. Lalu yang ketujuh yaitu ada selubung mielin. Selubung mielin berfungsi melindungi akson dan mempercepat hantaran impuls. Dan yang terakhir yaitu ada sel Schwann. Sel Schwann ini berfungsi membentuk selubung mielin pada akson di sistem saraf pusat. Baik, selanjutnya ke subsistem bagian otak. Jadi bagian otak ini terdiri dari lobus frontal. Lobus frontal berfungsi mengatur gerakan, lalu mengatur emosi, kepribadian, berpikir, dan kemampuan bicara. Lalu yang kedua ada lobus parietal. Lobus parietal berfungsi memproses sentuhan sensorik seperti sentuhan, suhu, tekanan, dan rasa sakit, serta orientasi ruangan. Lalu yang ketiga ada lobus occipital. Lobus occipital sebagai tempat penglihatan dan memproses informasi visual. Lalu yang keempat ada lobus temporal. Lobus temporal ini berfungsi atau berperan dalam pendengaran, memori, dan pemahaman bahasa. Lalu selanjutnya ada otak kecil atau disebut dengan cerebellum yang berfungsi mengatur keseimbangan, koordinasi, dan kontrol gerak halus. Dan yang terakhir ada spinal cord atau batang otak yang berfungsi mengatur fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah, dan jalur komunikasi antara otak dan tubuh. Baik, selanjutnya ke subsistem 12 saraf kranial. Yang pertama ada olfactory nerves yang berfungsi sebagai indera penciuman. Lalu yang kedua ada opticus nerves yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Yang ketiga ada oculomotor nerves yang berfungsi dalam menggerakkan bola mata, mengatur pupil, dan fokus lensa. Yang keempat ada trochlear nerves yang berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke samping. Lalu yang kelima yaitu ada trigeminal nerves yang berfungsi sensasi wajah seperti sentuhan dan nyeri dan gerak dalam mengunyah. Lalu yang keenam ada abducens nerves yang berfungsi menggerakkan bola mata ke samping atau yang disebut dengan lateral. Lalu yang ketujuh ada facial nerves yang berfungsi mengatur ekspresi wajah, lalu memproduksi air mata dan air liur. Lalu yang kedelapan ada vestibulocochlear nerves yang berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan. Lalu yang ke-9 ada glossopharyngeal
yang berfungsi untuk pengacapan bagian belakang lidah, menelan, dan kontrol sebagian kelenjar ludah. Lalu yang ke-10 yaitu vagus nerve yang berfungsi mengatur organ bagian dalam seperti jantung, paru-paru, dan sistem pernafasan, serta berperan dalam berbicara dan menelan. Lalu yang ke-11 ada hipoglosal yang berfungsi menggerakkan otot lidah. Dan yang terakhir yang ke-12 yaitu ada accessory nerves yang berfungsi mengontrol otot leher dan otot bahu. Baik, selanjutnya ke subsistem saraf spinal. Nah, saraf spinal ini terdiri dari cervical nerves yaitu dari C1 sampai C8. Lalu ada thoracic nerves yaitu dari T1 sampai T12. Lalu ada lumbar nerves yaitu dari L1 sampai L5. Lalu ada sacral nerves yaitu dari S1 sampai S5. Dan yang terakhir ada coccygeal nerves yaitu C0. Baik, selanjutnya dari atas yaitu ada cervical plexus, lalu dilanjut ada brachial plexus, lalu di bawahnya ada cervical enlargement. Lalu dilanjut dengan intercostal nerves, selanjutnya ada lumbar enlargement, lalu di bawahnya ada lumbar plexus, lalu selanjutnya ada sacral plexus, dan yang terakhir yaitu adalah cauda equina. Baik, segitu saja video hafalan sistem saraf dari saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.